Shalom adik-adik, sebelum kita beribadah PA hari ini, yuk kita perhatikan beberapa hal berikut ini. Pertama, sebelum beribadah, pastikan kalian sudah makan dan mandi ya. Jadi kalian sudah segar dan bisa fokus beribadah. Kedua, gunakan pakaian yang nyaman dan juga rapi. Ketiga, pilih ruangan yang tenang dan hindari keramaian. Terakhir, persiapkan hati dan pikiran kalian untuk beribadah. Ingat, walaupun kita beribadah online, namun Tuhan Yesus juga hadir bersama kita loh. Sebelum memulai ibadah, yuk kita bersaat teduh terlebih dahulu. Shalom, selamat hari Minggu, selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan ya. Nah, pagi hari ini udah pada melek belum matanya? Udah bangun semua? Udah mandi, udah gosok gigi dan udah sarapan pagi belum? Kalau sudah, berarti saatnya kita akan memulai IMPA hari ini. Siapkan dulu Alkitab, uang persembahan, semua yang udah dibilang di video di depan tadi. Kalau udah siap semuanya, kita sama-sama akan mulai ibadah hari ini. Nah, kita akan angkat satu pujian. Adik-adik pada tahu nggak lagunya? Kita akan nyanyi sama-sama lagu Burung Pipit yang Kecil. Tahu dong lagunya? Nyanyi bareng Kak Talia ya. 1, 2, 3. Nyanyi lagu yang pertama, Burung Pipit yang Kecil. Coba angkat tangannya tadi, siapa yang nyanyi dengan lembut? Suaranya siapa yang nyanyi tadi? Good. Kita akan lanjut nyanyiin lagu yang kedua. Namun sebelum itu Kak Talia mau ajak berdiri dulu semua. Ayo berdiri. Yang semangat, kita mulai ibadah hari ini. Udah pada berdiri? Udah siap? Kita akan nyanyi lagu yang kedua. Aku gereja, kau pun gereja. Harus nyanyi ya, karena kita sama-sama apa? Gereja.
gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja, dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja, dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Berbagai macam manusia, terdiri dari bangsa-bangsa, lain bahasanya dan warna kulitnya, tempatnya pun berbeda juga. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja, dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Nah, kita akan nyanyi satu lagu lagi sebelum kita masuk dalam doa pembukaan serta pembacaan Alkitab hari ini. Masih pada semangat kan? Masih pada berdiri? Bagus. Kita akan nyanyi setinggi-tingginya langit. Lebih tinggi apa? Kasih Yesus. Nyanyi yang semangat ya adik-adik. 1, 2, 3.
adik-adik, kita akan masuk dalam pembacaan serta cerita firman Tuhan hari ini. Udah pada siapkan hati dan pikirannya setelah tadi kita nyanyi sama-sama? Udah belum? Mantap. Kita akan berdoa pembukaan dulu. Mana sikap doa yang baik dan benar? Kita satu dalam doa, kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu sehingga pada hari Minggu ini kami anak-anak-Mu boleh datang ke hadirat-Mu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati impah kami di pagi hari yang indah ini Tuhan, agar boleh berjalan dengan baik. Berkati kami semua agar dapat mendengarkan cerita firman Tuhan dengan baik dan dapat kami praktekkan dalam kehidupan kami hari lepas hari sebagai anak-anak-Mu. Berkati kakak-kakak layan yang bertugas pada hari ini, biarlah hikmat dan Roh Kudus-Mu Tuhan selalu menyertai kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Selamat membaca Alkitab dan mendengarkan cerita firman Tuhan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 11. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin. Kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya, dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati dan membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Wah, tadi kita sudah melakukan pembacaan Alkitab ya, yang diambil dari 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-6 sampai 11. Nah, adik-adik, berdasarkan pembacaan Alkitab yang tadi kita sudah baca, hari ini kita akan mendengarkan cerita mengenai Rasul Paulus yang sedang melakukan pelayanannya di Korintus. Nah, tentunya adik-adik pasti sudah sering mendengar ya, siapa itu Rasul Paulus, dan juga sudah mengenal nih Rasul Paulus dari cerita-cerita kakak layan yang sudah disampaikan sebelumnya. Jadi adik-adik, dari cerita hari ini Rasul Paulus sedang melakukan perjalanannya untuk memberitakan firman Tuhan di Korintus, dan ia menetap di Korintus selama 18 bulan. Nah, mungkin kita kenalan dulu yuk sama jemaat yang ada di Korintus. Jadi, jemaat di Korintus adalah jemaat yang dikaruniai berkat pengetahuan dan juga mereka ini hidup berkelimpahan adik-adik, karena kota Korintus terletak dekat dengan pelabuhan. Nah, ini dia gambarnya adik-adik. Jadi, jemaat di Korintus bisa nih bertemu dengan banyak orang dari berbagai bangsa. Melihat hal ini, Rasul Paulus mengajak jemaat di Korintus untuk membantu orang-orang yang percaya yang ada di Yerusalem. Memang ada apa ya dengan jemaat yang ada di Yerusalem? Ternyata adik-adik, jemaat di Yerusalem hidup miskin dan juga
mereka membutuhkan pertolongan serta bantuan dari orang-orang lain untuk menopang pelayanan yang dilakukan di Yerusalem. Jadi, melihat keadaan jemaat di Yerusalem, akhirnya Rasul Paulus mengajak jemaat Korintus untuk melakukan pelayanan kasih melalui berbagi dengan jemaat Yerusalem. Nah, adik-adik, dari kisah tadi, sekarang kakak mau bertanya nih kepada adik-adik GPIB Bukit Sentul. Adik-adik pernah tidak melihat teman-teman yang mungkin sedang kesulitan dan membutuhkan bantuan? Mungkin teman-teman di rumah, gereja, atau mungkin di sekolah. Atau teman-teman kita yang saat ini sedang kesulitan. Apalagi karena saat ini sedang pandemi COVID, adik-adik. Jadi tentunya lebih banyak teman-teman kita yang mungkin sedang kesulitan karena sulit untuk mendapatkan makanan, dan juga ada teman-teman kita yang mungkin sakit serta membutuhkan pertolongan. Wah, ternyata kita bisa dengan mudah ya menemukan banyak teman-teman kita yang membutuhkan bantuan serta pertolongan dari kita. Nah, adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan yang sudah menerima berkat dari Tuhan, seperti kesehatan, makanan, tempat tinggal yang layak, mungkin juga nilai yang bagus, mainan dari mama dan papa, serta masih banyak lagi ya berkat yang sudah Tuhan berikan kepada adik-adik yang Kak Feni tidak bisa sebutkan satu persatu. Nah, adik-adik, sebagai rasa ungkapan syukur kita bisa nih adik-adik berbagi dengan teman-teman kita yang membutuhkan dan juga sedang kesulitan. Bagaimana Kak Feni caranya? Caranya dengan berbagi dan juga membantu teman-teman kita dengan hati yang tulus dan juga hati yang mau memberi. Jadi ketika adik-adik berbagi dan juga menolong teman-teman yang lain, jangan dengan hati yang sedih ya adik-adik. Adik-adik bisa membantu mereka mungkin dengan menyisihkan mainan adik-adik, atau adik-adik juga bisa menolong mereka melalui doa. Jadi adik-adik bisa nih mendoakan teman-teman kita yang mungkin saat ini sedang kesulitan, sedang kelaparan, karena adanya COVID-19 ini. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus tentunya menginginkan semua anak-anaknya untuk melakukan pelayanan kasih melalui berbagi dengan sesama. Sehingga semua orang bisa nih merasakan cinta kasih dari Tuhan Yesus. Jadi adik-adik, dari firman hari ini, yuk mari adik-adik kita menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang mau berbagi dengan teman-teman kita supaya nantinya kita bisa mengucap syukur bersama-sama. Itu saja adik-adik firman hari ini, kiranya menjadi berkat bagi kita dan juga kita bisa nih menjadi berkat untuk orang lain. Amin. Adik-adik, karena saat ini kita sudah selesai mendengarkan firman hari ini, mari adik-adik kita berdoa syafaat. Mari kita lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena pada hari ini kami sudah boleh mendengarkan cerita dari pelayanan yang dilakukan oleh Rasul Paulus di Korintus. Tuhan, melalui firman hari ini, ajar kami supaya dapat menjadi anak-anak Tuhan yang mau berbagi kepada teman-teman kita yang kesulitan atau sedang membutuhkan pertolongan dari kami. Terima kasih Tuhan untuk firman hari ini, biar kiranya kami dapat menjadi pelaku firman Tuhan dan dapat menjadi anak Tuhan Yesus yang baik.
Tuhan, kami juga saat ini ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami yang saat ini sedang berjuang untuk melawan COVID-19. Tuhan yang kiranya berkati Presiden dan juga jajaran di bawahnya supaya dapat mengambil setiap keputusan dengan baik berdasarkan keinginan hati Tuhan. Tuhan yang kiranya berikan juga mereka hikmat sehingga dapat membantu warganya yang mungkin dalam kesulitan. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa untuk gereja kami, GPIB Bukit Sentul. Tuhan yang kiranya berkati pendeta dan juga pelayan-pelayan yang boleh terlibat di dalam gereja GPIB Bukit Sentul, supaya mereka juga dapat melakukan pelayanannya dengan hati yang penuh dengan sukacita, dan juga mereka juga dapat berjuang ketika melakukan pelayanan secara online. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk kesehatan kami masing-masing. Tuhan yang kiranya berkati supaya kami boleh sehat selalu dan dapat terhindar dari segala sakit penyakit yang ada saat ini. Terima kasih Bapak, inilah doa serta beberapa pokok doa yang mau kami sampaikan. Biar kiranya Tuhan yang mau mendengarkan setiap doa dari kami. Dalam namamu Bapa, kami mau menutup doa ini dengan doa Bapa kami yang telah Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti dalam surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi adik-adik. Berikut adalah ayat hafalan minggu ini yang diambil dari 2 Korintus 9 ayat 6-7. 2 Korintus 9 ayat 6-7. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang akan menabur banyak akan menuai banyak juga. Selamat menghafal adik-adik. Tiba waktunya untuk kita memberikan persembahan. Silahkan adik-adik yang di rumah disiapkan celengan persembahannya dan uang persembahannya. Kita akan nyanyi lagu persembahan yang diambil dari Kidung Ceria 205 yang berjudul Aku Suka Membagi. Nanti ketika bait 2 kita sama-sama masukkan uang persembahannya ya ke dalam celengan. Oke, sekarang uangnya dipegang tangan kanan. Tangan kanannya dinaikkan, kita ucapkan bersama-sama, Tuhan, berkatilah persembahan kami. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Pun kepada Tuhanku ku beri persembahan, tangan kiri tak tahu apa aku yang kanan. Oke, kita akan bawa persembahan ini kepada Tuhan. Mari adik-adik kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur, kami boleh berbagi berkat dari yang berasalnya dari Tuhan. Bapa, berkati tangan-tangan yang sudah memberikan, Tuhan berkati juga Bapak, Ibu yang mengatur persembahan ini, agar persembahan ini bisa menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.